Pemerintah telah mengeluarkan draft terkait rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang biasa kita sebut RKUHP. Draft ini disampaikan oleh pemerintah kepada Komisi 3 DPR RI pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022. Adapun draft ini diklaim pemerintah sudah mengakomodir perbaikan dari hasil masukan masyarakat. Saat ini draft masih dalam pembahasan Komisi 3 DPR. Draft tersebut memiliki 632 pasal. Nah, apa aja ya yang berada di dalam draft RKUHP tersebut? Simak ulasan selengkapnya bersama aku Mela hanya di Headline. Sebelumnya, masyarakat Indonesia dibuat bertanya-tanya nih sama pemerintah. Karena draft RKUHP sempat nggak bisa diakses oleh publik. Oh iya, dan perlu diketahui juga kalau KUHP yang saat ini masih berlaku merupakan warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang beberapa isinya dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat. Proses penyusunan RKUHP hingga saat ini sudah memakan waktu 58 tahun sejak dimulainya pada tahun 1964 silam. Di sisi lain, masyarakat berharap sejumlah aturan pidana dalam RKUHP dibuat dengan gagasan memberi kepastian hukum tanpa ada pasal-pasal yang dinilai kontroversial. RKUHP sempat akan disahkan pada tahun 2019 lalu, tapi nggak jadi dilakukan karena penolakan masyarakat dan mahasiswa yang memicu aksi unjuk rasa besar-besaran di sejumlah kota. Wakil Ketua DPR RI Ludwig Fredrik Paulus mengatakan sebanyak 14 isu krusial dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana alias RKUHP menjadi perhatian bagi para anggota Dewan. Ludwig memastikan pembahasan pasal-pasal yang masih kontroversial yang ada dalam RKUHP tersebut tidak akan dilakukan secara tergesa-gesa oleh DPR RI. DPR akan melakukan sosialisasi ke masyarakat sebelum RKUHP tersebut diketok palu untuk disahkan. Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Hiaric menyerahkan keputusan untuk membuka draft final RKUHP ke publik pada DPR. Diketahui publik telah lama mendesak agar draft RKUHP segera dibuka untuk umum. Edi memastikan pembukaan draft RKUHP akan dilakukan segera dan tidak menunggu saat sudah disahkan. Selain itu, Edi menyebut total terdapat 632 pasal dan ada 2 pasal krusial yang dihapus dengan berbagai pertimbangan. Pertama soal advokat, kedua soal dokter. Partai Solidaritas Indonesia ikut berkomentar perihal draft RKUHP ini. Mereka mengingatkan ancaman munculnya diskriminasi jika RKUHP disahkan. Hal ini terkait pasal mengenai The Living Law yang dinilai bisa merugikan kelompok rentan, minoritas, dan berpotensi dipakai sebagai alat politik lucu-lucuan identitas. Salah satu dampak pemberlakuan RUU KUHP tercantum dalam penjelasan pasal 2 RUU KUHP yang mengatur bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana adalah hukum pidana adat. Nah, ada beberapa pasal RKUHP yang menuai kontroversi. Di antaranya, pertama, mengenai kumpul kebo yang diatur dalam pasal nomor 416. Pasal itu mengatur setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya bisa dipidana karena perzinahan dengan penjara paling lama 6 bulan atau denda sebesar 10 juta rupiah. Kemudian, bagi orang yang melakukan perbuatan zina atau hubungan badan yang bukan suami istri, hukumannya juga diatur dalam pasal nomor 415. Di pasal 415 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan perzinahan terancam dihukum 1 tahun penjara. Menurut pakar hukum, pasal tersebut melanggar hak privasi individu dan sulit dalam hal pembuktian hukum. Terus, ada juga nih pasal yang menuliskan tentang perbuatan menyerang kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan wakil presiden. Ada ancaman pidana atas perbuatan tersebut yakni hingga 3,5 tahun penjara. Jika dilakukan melalui sarana elektronik, ancaman hukumannya bisa lebih berat. Ketentuan soal ancaman hukuman 3,5 tahun penjara itu diatur dalam pasal nomor 218 RKUHP. Dalam bab tersebut dijelaskan bahwa dalam pasal 218 ayat 2 adalah melindungi kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi. Misalnya melalui kritik atau pendapat yang berbeda dengan kebijakan presiden dan wakil presiden. Hal-hal yang termasuk kritik yang tidak bisa dipidana dalam RKUHP tersebut
tersebut, yakni menyampaikan pendapat terhadap kebijakan presiden dan wakil presiden yang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk kebijakan tersebut. Kritik bersifat konstruktif dan sedapat mungkin memberikan suatu alternatif maupun solusi dan atau dilakukan dengan cara yang objektif. Selanjutnya, kritik mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan kebijakan atau tindakan presiden dan wakil presiden lainnya. Lalu, kritik juga dapat berupa membuka kesalahan atau kekurangan yang terlihat pada presiden dan wakil presiden, atau menganjurkan pergantian presiden dan wakil presiden dengan cara yang konstitusional. Serta kritik yang tidak dilakukan dengan niat jahat untuk merendahkan atau menyerang harkat dan martabat dan atau menyinggung karakter atau kehidupan pribadi presiden dan wakil presiden. Padahal kita kan negara demokrasi ya, kok bisa ada pasal yang mengatur hal tersebut? Berarti kedepannya nih, publik nggak bisa lagi mengkritisi dengan bebas karena sudah ada pasalnya di KUHP. Padahal presiden dan wakil presiden ini adalah jabatan publik yang memang mereka harusnya siap jika dikritik oleh masyarakat. Sama halnya tentang tindak penghinaan terhadap pemerintah diatur dalam pasal 240 dan 241 draft RKUHP versi 2019. Pasal itu menyebutkan bahwa perbuatan menghina pemerintah dapat dikenai hukuman penjara maksimal 3 tahun bahkan 4 tahun jika perbuatan tersebut dilakukan melalui teknologi informasi. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia sebelumnya mengkritik pasal penghinaan presiden tersebut sangat kolonial. Perubahan delik penghinaan presiden menjadi delik aduan pada RKUHP tidak menghilangkan masalah utama pada pasal anti-demokrasi itu. Menurut PSHK, praktik-praktik tersebut sudah tidak berlaku di negara-negara demokratis. Selanjutnya, pasal kontroversial lainnya yaitu mengenai dukun santet atau orang yang mengaku memiliki ilmu gaib untuk menimbulkan penyakit. Ketentuan tersebut diatur di dalam pasal 252 RUU KUHP yang mengatur orang yang mengaku dukun santet dapat dipidana paling lama 1,5 tahun penjara. Pakar Hukum Unisula Semarang, Jawade Hafiz, mengatakan bahwa pasal santet dalam RUU KUHP masih perlu dikaji ulang karena sangat subjektif, bahkan bisa dibilang tidak jelas. Hafiz menyimpulkan dari bunyi pasalnya, tafsir dari peraturan itu sangat tergantung pada cara pandang masing-masing. Menyinggung soal cara pembuktian terhadap pasal santet, dan hingga saat ini belum ada tuh alat ukur untuk bisa membuktikan praktik-praktik semacam itu. Apalagi pembuktiannya masih harus dihubungkan dengan 5 alat bukti yang sah seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dari hal ini dia mengatakan dasar untuk membuktikan perbuatan seseorang melakukan tindakan pidana santet masih sumir dan belum pasti. Selanjutnya ada pula pasal 260 RKUHP yang menjelaskan bahwa kita bisa melaporkan tetangga yang berisik di malam hari kalau kita tidak terima dengan keadaan tersebut. Selain berisik di malam hari, warga juga bisa melaporkan apabila tidak terima ketika terkena prank. Nah, larangan ngeprank ini diatur di dalam pasal 333. Besar kemungkinannya pasal-pasal kontroversial itu akan segera disahkan oleh DPR. Negara kita adalah negara demokrasi. Kalau sudah nggak bebas berekspresi, berarti kita demokrasinya dipertanyakan dong. Kira-kira dengan adanya pasal-pasal tadi di RKUHP, apakah warga negara akan bisa taat dengan hukum yang berlaku? Melihat dari respon-respon di sosial media, banyak yang keberatan, dan gimana kalau menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. Makasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel YouTube Geolife. Sampai jumpa di episode headline selanjutnya.